awali pagi hari dengan bismillah. Semoga hari ini banyak kebaikan menghampiri kita. Diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, kabar baik, rezeki terbaik, dan semua hal terbaik yang kita butuhkan. Dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memperlancarkan perjalanan kita tanpa hambatan apapun. Serta semoga kita pun selalu istiqomah di jalan Allah, dan apapun yang kita dapatkan hari ini semoga menjadi berkah. Ya Rob, lindungilah kami dan keluarga kami, serta karuniakanlah kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih, dan jiwa yang selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan sedikit sharing tentang kisah keajaiban sholawat, dan bagi teman-teman yang lagi dirundung masalah, yang lagi ada musibah maupun punya hutang ya teman-teman. Nah, di sini saat kita menjalani hidup itu tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya itu sudah dirancang sama Allah, sudah direncanakan sama Allah. Seandainya kita punya hutang, punya masalah, punya bla 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 bla, semuanya itu sudah diatur sama Allah ya teman-teman. Maka dari itu kenapa kita dikasih akal, kita dikasih pikiran, supaya kita itu berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan cara mendekati Allah. Nah, kalau kita sudah mendekati Allah, biarlah Allah yang mencari jalan keluarnya, bukan kita yang mencari jalan keluar sendiri. Kalau kita mencari jalan keluar sendiri, kita akan kecapean, kita akan kesusah payahan. Kita dekati Allah, kita rubah mindset kita rubah pola pikir kita rubah omongan kita. Omongan kita dirubah menjadi lebih positif lagi, lebih baik lagi. Jangan ngeluh, jangan nyesel. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya ya teman-teman. Kan sudah ditulis dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berpikir seandainya punya hutang, dan kita yakin kalau hutang itu akan lunas, pasti Allah lunaskan semua hutang itu. Lebih baik kita cari muka sama Allah, kita mendekatkan diri pada Allah dengan cara jalur-jalur langit. Biarlah Allah yang menyelesaikan semua masalah kita. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kisah keajaiban jalur langit, keajaiban sholawat, keajaiban sedekah, keajaiban sholat tepat waktu, dan yang lain sebagainya. Yang mana semoga cerita ini bisa memotivasi kita semua. Kalau kita punya masalah, kita dekati Allah, kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, biarlah Allah yang membereskan semua permasalahan kita. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan tentang kisah keajaiban sholawat. Ini dari Pak Sutrisno. Assalamualaikum Mbak Vina. Saya Sutrisno, tapi bukan Sutrisno Pak Gendut yang ada di Woko Channel itu. Subhanallah. Ya Allah. Begini, saya terjerat hutang riba. Saya tidak mampu bayar utang. Tidak ada aset yang bisa dijual. Saya sebelum mengenal hutang, saya nggak pernah jalani ibadah sunnah. Ngerjain yang wajib pun masih bolong-bolong. Makan selalu yang mewah-mewah. Cuma sekali saya mengenal hutang riba. Allah buat saya terpuruk sampai makan pun susah sekali. Benar-benar menyesal mengenal riba. Bagi teman-teman yang mendekati riba, sebaiknya jangan dekati riba, jangan kecebur pada riba. Lebih baik kita bertobat sebelum terlambat. Kalau saya mah tobatnya itu benar-benar sudah terlambat banget. Maka dari itu saya mengajak teman-teman untuk tidak mendekati riba. Akan tetapi saya ini merasa bersyukur karena setelah saya dikasih cobaan sama Allah, ternyata di sini ada hikmahnya, ada taufiknya,
ada hidayahnya, Allah curahkan semua kepada saya. Alhamdulillah, segala ibadah sunnah saya jalankan, ibadah saya perbaiki satu persatu, saya jalankan sesuai sunnah. Alhamdulillah ya, meskipun hutang belum bisa lunas, tapi ada ketenangan dalam jiwa saya. Saya pertamanya tuh, awalnya itu mengejar bagaimana cari uang, bagaimana cara bisa melunasi hutang. Saya kejar terus, tapi nggak nyampe, nggak bisa tertutup hutang saya. Yang bisa saya jalin adalah saya hanya bisa pasrah kepada Allah. Awalnya saya putus asa, kecewa. Akan tetapi setelah saya nonton videonya Gus Baraja itu, bagaimana cara mengejar rezeki yang halal, bagaimana cara melunasi hutang riba, bagaimana cara melunasi hutang-hutang itu, kata Gus Baraja. Saya selalu ingin nonton seminarnya Gus Baraja yang spiritual, menarik keajaiban. Terus seminar yang rahasia jalan kaya. Ternyata setelah saya nonton videonya Gus Baraja itu, isinya adalah sedekah. Kalau kita pengen menarik jalan kekayaan, kita harus sedekah. Kalau kita ingin menarik keajaiban secara cepat, kita harus sedekah, terutama ya ada sedekah subuh. Memang ada kata Gus Baraja, sedekah subuh, sedekah pagi, sedekah siang, sedekah malam, itu kata Gus Baraja. Nah, di sini saya ikuti metode-metode dari Gus Baraja itu, yang mana kalau kita ingin menarik rezeki, ingin menarik kekayaan secara cepat, karena saya memang ingin cepat, karena sudah 1,5 tahun saya terpuruk, terbelenggu dalam riba. Kata Gus Baraja itu, yang pertama kita harus sedekah kepada orang tua. Yang kedua kita harus sedekah kepada kerabat, termasuk kerabat yang benar-benar membutuhkan. Terus yang ketiga kita harus sedekah kepada seperti janda yang membutuhkan. Yang keempat kita baru bisa sedekah ke orang lain. Nah, itu pesan dari Gus Baraja. Nah, di situ saya terapkan dari Gus Baraja. Nah, di situ saya kan nonton videonya Gus Baraja. Ternyata di bawahnya itu saya scroll ada videonya UYM atau Ustaz Yusuf Mansur yang tentang amalan kekayaan dengan cara sedekah. Saya juga tonton videonya UYM atau Ustaz Yusuf Mansur. Ternyata videonya UYM atau Ustaz Yusuf Mansur dan Gus Baraja itu selalu menerapkan tentang sedekah. Nah, di situ saya coba untuk bersedekah walaupun semampu saya, meskipun saya terlilit hutang, saya setiap hari berusaha mencoba untuk sedekah subuh, karena saya mendengarkan tausiahnya almarhum Syekh Ali Jabir, ada 2 malaikat yang turun di saat subuh berdoa begini, yang malaikat yang satu, ya Allah, berikanlah rezeki untuk mengganti orang yang berinfak dengan yang lebih baik lagi. Sedangkan malaikat yang satunya berdoa, ya Allah, berilah kehancuran bagi orang-orang yang kikir. Itu kata ulama Syekh Ali Jabir. Nah, di situ saya benar-benar yakin kalau Allah tuh kasih hidayah ke saya. Nah, bagi teman-teman, saya berpesan yang sedang mendekati riba, jangan terjerumus pada riba. Jangan dekati riba. Kita yakin, kita percaya bahwa Allah itu ada. Kita harus kuat. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Terkadang doa tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Semoga Allah segera lunaskan hutang saya. Saya kepengen bisa sedekah rutin, pengen bisa bahagiakan orang tua, keluarga kecil saya lagi. Amin. Cukup segini saja, Kak, testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, itu tadi testimoni dari Pak Sutrisno ya, tapi bukan Pak Sutrisno, Pak No gendut itu ya, yang ada di Woko Channel. Subhanallah, beliau terlilit hutang, bahkan terlilit hutang riba. Akan tetapi karena beliau terjerat selama 1,5 tahun, karena beliau merasa putus asa, mencari uang untuk melunasi hutang, nggak cepat lunas. Akhirnya beliau mencari solusi jalan keluarnya, cara melunasi hutang. Ternyata setelah beliau kejar
hutangnya itu dengan cara cari uang, ternyata enggak bisa tertutup. Nah, akhirnya dengan cara dia berpasrah pada Allah, bertobat kepada Allah, kemudian beliau nonton videonya Gus Baraja, yang mana Gus Baraja itu menerapkan berpesan untuk sedekah. Kalau pengen kaya, sedekah. Kalau pengen lunas hutang, sedekah. Ada sedekah subuh, sedekah pagi, sedekah siang, dan sedekah malam, kata Gus Baraja. Dan ternyata setelah beliau nonton YouTube-nya Gus Baraja, beliau scroll ke bawah, ada videonya UYM atau Ustadz Yusuf Mansur. Nah, di situ pula beliau mendengarkan tausiahnya ulama almarhum Syekh Ali Jabir, yang mana beliau mendengarkan tausiah sedekah subuh. Karena sedekah subuh itu banyak keajaibannya ya teman-teman. Apalagi kalau ditutup dengan sholawat munjiat. Kalau kita punya hajat, punya impian, lebih baik kita baca sholawat munjiat pada malam hari 1000 kali. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya 500 kali ya teman-teman. Usahakan, karena sholawat munjiat itu bisa menggapai segala hajat ya teman-teman. Karena katanya Syekh Ali Jabir itu, sedekah subuh itu banyak keutamaannya. Dan kalau yang namanya sedekah itu, kan Ustadz Yusuf Mansur itu UYM selalu menyarankan kalau kita pengen kaya, sedekah. Kalau kita pengen banyak uang, sedekah. Itu saran Ustadz Yusuf Mansur atau UYM. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.